Karena emang kalau topiknya itu doang, emang kesepian orang sama, beda-beda gitu. Nah itu yang tadi gue bilang. Betul. Walaupun yang dirasain sama gitu, walaupun gue kesepian nih, terus lu juga kesepian, tapi pasti beda. Mungkin udah bosan juga ya ngeliat muka kita nih selama 2 tahun. Teganya. Mungkin Mungkin udah bosen. Jadi kita kasih nih wajah baru. Betul. Sekalian juga season baru ya. Season baru. Season kedua jadinya. Di season kedua. Jadi season pertama kita udah tamat di episode kali ini. Jadi Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Rira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Rira. Gue Moti. Ra, Apa? kita udah lama banget nih ya. Iya weh. Udah berapa bulan gak muncul? Berapa 2 bulan lebih ya? 3 atau 2? 3 ya? Antara 3 atau 2 ya. Long time no see Sobat Nadir. Hai. Kemana aja sih kita? Ngapain aja lebih tepatnya. Ngapain aja, betul. Kalau lu ngapain selama 3 bulan terakhir ini? Ya sandar sih keliling Eropa gue. Oh my god. Selain ke Ciamis ya? Prancis ya? Cilengsi. Oh. Lebih Eropa lagi, itu Eropa ujung kan? Lo gimana? Apa kabar? Baik. Kalau gue sendiri ngapain aja itu ada di episode selanjutnya ya. Bakal diceritain tuh gue ngapain aja tuh selama 3 bulan Jangan terakhir. spoil dong. Makanya gak apa-apa dong. Oke. Kita mau ngapain sih Ra nih di episode kali ini? Jadi kita tuh gue mau tanya sama lo juga boleh tanya sama gue. Kita tuh mau review nih gimana aja sih selama episode Nadir yang dulu gitu. Iya. Asik. Nah Apa? tapi kalau lo sendiri nih, gue pengen tanya, ini bener pertanyaan di otak gue. Apa tuh? Selama lo jadi host Nadir atau lo kan lo udah lama nih ya Mote? Udah lama apa nih? Udah lama kan di Nadir, udah jadi iya. member Nadir sejati kan dari awal. Gimana sih awalnya lo bisa jadi tim Nadir waktu itu? Maksudnya? Bisa ada di Nadir tuh gimana dari awalnya? Nadir dibangunnya kayak gimana? Oh, oke. Ide Kebetulan awalnya. kenapa bisa ada Nadir karena gue juga ya penemunya ya. Jadi bukan tiba-tiba muncul gitu. Iya. Gimana tuh awalnya kayak? Jadi ceritanya waktu itu pas setelah pandemi, post pandemi, tiba-tiba kepikiran lah buat ngadain podcast ini. Podcast yang ngebahas tentang titik terendah, kesepian, dan sampai sekarang mental health juga kan. Iya betul. Kebetulan yang nemuin nama Nadir ini juga gue dulu. Wah asik. Apa sih arti Nadir? Ahai. Nadir tuh artinya titik terendah. Titik terendah. Gimana awalnya lo bisa pilih nama Nadir? Karena gue emang gue suka sih sama bahasa-bahasa Indonesia yang asing banget di kuping orang-orang gitu. Kayak bahkan bahasa Sanskerta gitu gue bacain. Gue suka gitu. Nah nemulah si Nadir ini. Dan kebetulan artinya pas banget sama topik podcast yang mau dimulai ini gitu. Kenapa kesepian? Ahai. Kenapa kesepian? Iya betul, kenapa kesepian? Kenapa ya? Kenapa ya? Bingung gak sih lo? Karena belum pernah ada podcast yang ngebahas tentang topik ini. Iya, yang spesifik tentang kesepian. Betul. Kebanyakan podcast yang ada di gak usah jauh-jauh di negara kita aja, di Indonesia, yang ngebahas tentang spesifiknya kesepian, kesehatan mental, dan titik terendah itu apa? Gue tanya. Selain Nadir. Gue gak tahu sih. Belum ada kan? Gue ngerasa belum ada, cuma, mungkin ada tapi kita nggak tahu aja kali ya. Mungkin. Betul. Tapi yang jelas yang terkenal Nadir. Betul. Love you. Beduk, sorry bos. Santai. Ya jadi salah satu alasannya karena itu, karena belum ada podcast kayak gini. Kebanyakan kan ngebahasnya tentang ya
entertain gitu, yang Iya, ngobrol iya, aja, iya, bahkan nggak bener-bener, ngebahas, bener-bener. nggak punya satu topik yang spesifik gitu. Iya. Itu alasan pertamanya. Terus kedua, karena kita mau nyediain safe place gitu buat orang-orang, Iya, biar benar, mereka benar. bisa cerita, bisa sharing tentang apapun itu yang sebelumnya mereka nggak bisa share ke Oke. siapapun. Bener-bener. Jadi Nadir tuh bener-bener jadi tempat yang aman banget untuk siapapun, semua kalangan, nggak cuma public figure, nggak cuma orang-orang yang terkenal. Terus nih ya, kalau menurut lo Apa ada tuh? nggak sih cerita narasumber yang menurut lo gong gitu, yang kayak kok bisa gitu, ada nggak? Sebetulnya banyak sih, bahkan hampir semua narasumber yang gue nonton gitu, Iya, gue iya. dengerin cerita mereka itu menurut gue Cukup semuanya terkaget-kaget baru, ya. semuanya baru gue denger gitu Iya. ceritanya. Karena memang walaupun ada beberapa orang yang ceritanya sama, cara mereka bawainnya, cara mereka ceritanya, Beda-beda. terus apa yang mereka rasain, apa yang mereka lakuin buat apa namanya overcome apa yang lagi mereka laluin di saat itu tuh beda-beda semuanya. Benar-benar kompleks banget dan nggak ada orang yang benar-benar sama gitu dalam menghadapi suatu masalah, walaupun masalahnya sama. Jadi semuanya menurut gue benar-benar baru sih di kuping gue. Walaupun misalnya gue denger cerita lu jatuh dari motor gitu. Walaupun gue pernah jatuh dari motor juga, tapi beda gitu. Iya, beda cara ngadepinnya ya, macam-macam ya. Betul. Dan kalau tadi kan lu nanya, yang paling gong itu episode siapa? Pengalaman yang paling gong, ceritanya, nggak usah episode sih. Oh iya, pengalamannya. Iya, yang lu baru tahu. Gue nggak bisa milih salah satu sih. Karena semuanya gong. Iya. Semuanya menarik betul. dan semuanya bener-bener pantas untuk didengarkan ceritanya. Iya, betul. Tapi kalau misalkan yang paling lu inget gitu, paling lu inget? Iya. Cerita tentang apa gitu, misalnya tentang apa keluarga ya? kah, atau suicide kah, atau gimana? Ada nggak? Yang paling gue inget tuh mungkin kalau yang paling gue inget episode yang ngebahas tentang kesehatan mental secara spesifik. Kayak misalnya ada yang ngebahas bipolar, ada yang ngebahas anxiety, ada yang ngebahas depression, terus apa lagi ya, PTSD, terus ada juga yang ngebahas NPD ya gitu ya. NPD juga pernah ada. Betul. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya yang kayak gitu, yang spesifik ngebahas tentang kesehatan mental ya. Karena kenapa gong banget menurut gue? Karena gue juga sekalian belajar sambil ngedengerin episode yang kayak gitu. Betul. Sedangkan kalau ngedengerin tentang pengalaman orang lain, gong juga. Tapi menurut gue ya semuanya tuh sama gitu. Cuma kalau misalkan yang lebih spesifik kan kita jadi lebih tahu ya. Oh ternyata kayak gini ngadepinnya. Betul. Jadi gitu, lebih bener. cepet nyangkutnya kalau Iya, gue bener. gitu. Kalau lo sendiri apa? Yang mana? Gue sama kayak lo, cuma gue tuh suka banget kalau misalkan waktu itu bahas tentang NPD. Karena gue karena gue tuh baru tahu aja gitu. Oh ternyata kayak gini ya kalau NPD tuh ngadepinnya kayak gitu. Ini kita Seru banget sih. kilas balik ya. Iya, kilas flashback. balik. Jadi waktu itu kita ngebahas tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder, sama Ibu Ratih Ibrahim. Dia itu seorang psikolog klinis dan menarik banget sih waktu itu ya. Betul. Kita jadi tahu kalau ternyata orang yang NPD itu sebetulnya bukan suatu penyakit. Jadi semua orang tuh punya level narsisnya masing-masing. Betul. Nah, kalau itu masih di dalam batas aman, it's okay, normal gitu. Sedangkan kalau udah over gitu, nah itu harus baru bisa dibilang disorder. Gitu. Seru banget ya. Ternyata kita udah ngelewatin selama berapa tahun nih, Wat? Gue sih 3. Iya, 3 tahun kan? Gila loh guys. 3 tahun lebih. 3 tahun mendengar banyak banget teman-teman Nadir yang cerita. Benar. Seseru apa? Berapa episode kita? 150-an. 150. Gila. Siapa aja itu gue bahkan lupa loh. Nggak lupa, cuma kayaknya harus di review lagi ya. Kalau disebutin satu-satu nggak mungkin sih. Bener.
Tapi menurut lo nih ada nggak sih plus minusnya di Nadir atau dengerin cerita teman-teman gitu? Plus minus apa nih? Misalkan kalau di Nadir gue suka karena gue jadi tahu banyak hal gitu kan. Kalau gue ya. Plus minus gue sebagai host atau gue sebagai pendengar Nadir nih? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Iya. Apa Kan lu di ya? host juga mendengarkan teman-teman Nadir. Kalau dari host, jelas plusnya gue jadi tahu banyak hal yang sebelumnya gue belum tahu sih. Kayak contohnya gue ngedengar cerita dari seseorang, ada yang pokoknya baru di kuping gue, dan akhirnya gue jadi tahu kayak, oh ternyata ada ya orang kayak gini gitu. Kok bisa ya kayak gini ya? Iya. Kadang-kadang kayak gitu ya. Bener-bener. Yang sebelumnya gue nggak tahu kalau hal itu tuh ada gitu. Plusnya terus jadi belajar banyak hal baru juga kan, kayak yang tadi gue ceritain itu tentang kesehatan mental. Jadi walaupun gue bukan sarjana psikolog, gue jadi tau lah dikit-dikit. Kita jadi banyak belajar ya. Jadi bisa konsul. Enggak Nggak bisa ya. Canda itu. Coba kalau kalian mau curhat, kita sangat amat open tuh, ya kan? Bisa DM aja ke Nadir. Betul, bisa DM ke IG-nya Nadir. Jadi promo ya. Apalagi tadi? Iya. Oh tadi gue ngomongin plusnya. Iya, minusnya. Ntar lu plusnya apa lagi ya? Plusnya jadi ketemu banyak orang, kenal banyak orang, itu juga termasuk plus. Terus masih banyak lagi sih sebetulnya, cuma gue lupa ya. Saking terlalu banyaknya ya. Betul. Oke, minusnya jadi host. Minusnya sebetulnya nggak bisa dibilang minus ya. Karena minusnya ini adalah cuma challenging aja. Kalau misalnya gue jadi host, ketemunya beberapa orang yang agak susah digali, atau orang yang benar-benar pendiam gitu, orang yang nggak biasa cerita. Terus orang-orang yang sebetulnya masalah yang dihadapin itu belum selesai, tapi dia udah mau buat nyoba cerita, jadi ceritanya masih agak susah gitu, ngerti nggak? Iya, jadinya ngambang, nggak sampai spesifik kan. Jadi dia masih ada di masalah itu gitu. Tapi dia udah berani cerita, itu hebat. Itu hebat banget teman-teman. Cuma mungkin kita juga pengen tahu nih akhirnya seperti apa endingnya gitu. Betul. Terus challengingnya tuh apa lagi ya? Udah sih itu aja. Terus kalau sebagai pendengar, gimana? Kalau sebagai pendengar, plusnya sebenarnya sama sih. Gue kan host ngedengerin juga gitu. Iya, kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Kalau minusnya apa ya? Sebagai pendengar itu, kalau gue malah nggak ada sih. Kalau sebagai pendengar selama sih oke. Ini ya, gue denger podcast gue sendiri aman-aman aja gitu. So far good. Ya. Kalau lu apa? Plusnya ya? Nih. Plusnya dulu. Plusnya kalau menurut gue jadi bisa denger banyak cerita orang, karena gue suka aja sih kadang-kadang kalau lagi mood gitu kayak suka aja dengerin gitu kan. Terus ya bisa ngobrol-ngobrol, yang pasti bisa ketemu orang juga, karena suka aja kayak ngobrol, apalagi kalau sama orangnya yang nyambung lah ngomongnya sama gue gitu. Iya. Terus gue pengen nanya nih sih. Apa? Lo tapi pernah capek nggak dengerin orang cerita gitu? Ya pasti pernah ya. Kalau misalkan kondisi gue lagi nggak di mood yang bagus, atau misalkan lagi sakit, kadang kan baru berasa kayak aduh pusing. Kalau lagi pusing kan biasanya. Jadi karena kondisi lo yang lagi kurang fit. Iya betul. Kalau gue jujur sering sih beberapa kali dengerin orang cerita tuh sampai capek karena energinya gitu ya. Bukan. Karena Kenapa? ceritanya yang bener-bener berat gitu. Iya, kan jadi, ada beberapa narasumber. Jadi energi kita jadi ikutan capek gitu kan. Kaget Jadi kan. kayak misalnya gue ngedengar cerita lo apa gitu, misalnya jatuh dari motor. Tapi lo ceritanya tuh bener-bener gara-gara cerita baru ya. Itu dibahas mulu loh. Itu kan dibahas misalnya itu kan rahasia. Jadi ya jujur terkadang saking terbawa suasananya mungkin karena terlalu masuk ke dalam cerita si narsum ini, gue jadi kayak gila, sedih-sedih, jadi ngerasa juga marah-marah gitu Bener, kan. jadi kayak
Wow. Iya bener-bener sama-sama. Gue juga kadang Sampai suka kadang ngerasa kayak gitu. goosebumps sendiri gitu. Gitu sih. Itu plus minusnya. Terus Apalagi? tadi gue plusnya ya. Kalau minusnya Oh ya, minus mungkin gue gini sih. Karena kan kita emang spesifik ya temanya kesepian. Kadang tuh gue pengen mencoba untuk yang lain gitu. Cuma kan kadang iya. kita harus ngikutin temanya dulu nih. Kalau udah dapat baru kita coba yang lain. Kita tanya-tanya yang lain. Iya. Gitu. Terus mungkin teman-teman Nadir juga kadang-kadang kesepian mulu nih, emang kesepian orang-orang beda-beda gitu kan, suka jadi pertanyaan tuh. Itu gue pernah dapetin pertanyaan itu langsung. Oh iya. Kayak gimana pertanyaannya? Karena emang kalau topiknya itu doang, emang kesepian orang sama beda-beda gitu. Nah itu yang tadi gue bilang. Betul. Walaupun yang dirasain sama gitu, walaupun gue kesepian nih, terus lu juga kesepian, tapi pasti beda. Betul, beda ngadepinnya, beda cara apa? Karena persepsi orang-orang kan beda-beda. pasti beda-beda. Betul, makanya nonton Nadir sampai habis guys. Betul. Ada yang anggap kesepian itu hal yang nyata, bahkan ada juga yang denial sampai nggak percaya. Bener-bener. Kesepian tuh apa sih? Nggak pernah ngerasa sepi, sampai nggak percaya mental health itu ada. Juga bahkan sampai underestimating mungkin soal pentingnya awareness tentang mental health ini. Bener. Iya, jadi memang bener-bener beda setiap orang itu betul. memandangnya soal topik ini. Tapi kalau menurut lo nih tentang masalah kesehatan mental, ada gak sih episode yang bukan, kira-kira masalah mental apa yang menurut lo baru tahu banget nih setelah jadi host di Nadir? Yang gue baru tahu banget ya. Sebetulnya gue udah tahu hampir semuanya sih, karena gue emang dari kecil gitu gue suka pelajarin soal kesehatan mental gitu, soal psikologi. Jadi soal depression, anxiety, bipolar, PTSD gitu-gitu semuanya gue pelajarin karena tertarik aja. Oke. Selain itu juga kayak misalnya psikolog tentang yang lain gitu, kayak misalnya dari body language gitu, itu kan ada psikolognya juga. Bener. Dari mukanya kan kayak dia ekspresi dari cara ngomong, dari ya pokoknya itulah macam-macam ya. Bener. Mungkin cuma detailnya yang gue baru tahu, baru dengar gitu, karena gue langsung denger dari pakarnya secara langsung. Dari orang-orang yang ngalamin. Oh iya, dari itu juga. Tapi mungkin ini sih yang gue baru tahu. Iya. Self-diagnose, ternyata itu nggak boleh. Oh iya. Sebelumnya gue nggak tahu, karena emang banyak banget kan orang yang suka self-diagnose, terus suka review bilang kayak di sosial media. Iya, kan? kayak misalnya update status gitu, I'm depressed gitu, kan banyak banget kan. Gimana sih? Aduh. Apa? Yang misalkan nih kalau kalian tuh self harm tapi gara-gara kebawa-bawa anak-anak, teman-teman gitu. Iya. Ada yang pokoknya ngaku mengidap penyakit mental. Iya. Sebetulnya tapi mereka kayak gitu karena cuma self-diagnose, belum pernah ke ahlinya langsung. Jadi nggak tahu sebetulnya mereka itu kenapa, dan itu nggak boleh. Self-diagnose itu nggak boleh. Jadi jangan sih. Iya benar. Kalau misalnya kalian ngerasa aneh tentang diri kalian, misalnya kalian ngerasa ada gejala-gejala yang sekiranya tuh bukan kayak penyakit batuk atau pilek gitu, bukan yang lain gitu, ya, mengganggu keseharian kalian, aktivitas kalian, yang membuat kalian bukan jadi diri sendiri lagi, kayak gitu-gitu, langsung aja ke profesional. Jangan ngecek Google atau nanya AI ya. Itu nggak boleh. Apalagi nggak premium. Jangan ya. Pokoknya nggak boleh. Langsung aja ke psikolog. Iya betul. Atau psikiater. Atau ya siapapun itu yang profesional. Kalau gue tuh baru ngeh secara spesifik itu tentang bipolar, karena awalnya tuh gue mikir kalau bipolar tuh sama mood swing tuh sama. Ternyata tuh beda kan. Jadi lu baru tahu ternyata kedua hal itu beda gitu. Jadi gue awalnya mikir kayak maksudnya gue mikir bipolar itu tuh akan kayak sama kayak mood swing gitu. Gue kayak wah bipolar nih orang. Gue pernah ngomong kayak gitu guys. Ternyata beda. Ternyata beda. Gue baru tahu setelah
di Nadir, karena kita juga pernah kan Iya, ketemu temen betul. Nadir yang ternyata mengidap bipolar itu. Terus ternyata beda, terus penanganannya juga beda gitu. Kalau mood swing semua orang bisa mood swing gitu. Bedanya tuh yang paling obvious dari mananya, Ra? Masih Ternyata ingat gak? kalau misalkan gue tuh ingatnya tuh kayak waktu itu jadi tuh dia tuh ternyata selama ini kalau nggak minum obat dia tuh orangnya happy banget, gak pernah kelihatan gimana-gimana. Ternyata kalau dia minum obat tuh aslinya dia tuh sebenarnya kalem, gak terlalu banyak ngobrol, kayak udah gitu. Iya. Ada kan yang kayak gitu kan? Itu bipolar. Iya. Jadi kalau mood swing tuh gimana? Kalau mood swing ya emang moodnya bisa ganti-ganti aja. Misalkan gue hari ini gue bete nih tiba-tiba. Misalkan gue beli seblak, abis itu gue jadi happy. Itu kan bisa terus termasuk tiba-tiba gak sih? tidur gitu ya? Gak gitu. Mungkin bisa ya, tapi gue juga Kan gak bisa, paham abis sih makan ya. seblak, happy, Iya, tidur. ternyata tuh kalau misalkan emosinya dari bipolar itu kan beda juga kan sama mood swing kayak gitu sih. Penanganannya juga beda. Iya betul. Makanya gue kayak ternyata beda ya. Gue pikir tuh sama. Jadi orang-orang yang mood-moodnya ganti-ganti gue pikir tuh bipolar guys dulu. Cuma karena udah tahu di sini secara spesifik, gue jadi kayak beda ternyata guys. Betul. Makanya berguna banget guys. Makanya kalian harus Sama nonton. tapi berbeda. Sangat amat berbeda. Betul. Oke, apalagi, Ra? Kalau lu nih gimana sih awal-awal jadi host di Nadir, anjay? Wow, awal-awal jadi host Iya. kaku banget sih. Dan yang pasti deg-degan parah. Karena kan basic gue bukan di sini gitu ya. Ya jelas siap gak siap sebetulnya. Tapi karena kita harus mencoba. Iya, try everything. Dan gue percaya kalau misalnya kita niat, kita pasti bisa sih. Betul. Gitu. Buktinya sekarang gue bisa. Iya. Gue bisa kan. Iya. Terus kalau kalian nonton episode pertama kita yang host itu lucu. Oh iya. Itu gue kalau nonton tuh kayak kita ngapain sih? Iya. Terus Coba sih. gue masih awal-awal itu masih belum hafal sama kita biasa pakai cue card kan. Iya, Nah, gue bener. masih suka belum hafal sama kayak ini harus nanya apa biasanya Iya, gitu. terus kayak kita tuh loncat-loncat kan awal-awal. Betul. Terus gue masih suka lupa nih. Misalnya gue dengerin lu cerita. Iya. Nih. Karena kasihkan denger gue jadi lupa. Tadi lu cerita apa ya? Apa ya? Udah Iya. bener-bener Terus gue ngalir akhirnya aja. bingung mau nanya apa. Iya benar-benar. Terus kadang suka ngeblank juga. Terus gue baru mulai hafal cue cardnya itu, walaupun sebetulnya nggak perlu dihafalin juga ya. Iya, maksudnya kita udah tahu ritmenya ya. Iya. Gue baru mulai lancar itu setelah berapa episode ya? Kayaknya hampir setahun sih. Setelah hampir setahun baru mulai lancar. 6 bulan tahu, nggak nyampe setahun. Itu kan hampir setahun, 6 bulan. Setengah tahun berarti 6 Oke, bulan. setengah tahun. Gak mau maunya 6 bulan Oke, 6 bilangnya. bulan. Setelah 6 bulan baru mulai tahu ya Iya, ritmenya. baru mulai nyaman juga. Kayak misalnya Iya. awal-awal gue duduk masih kaku banget gini kayak harus banget gitu. Masih belum hafal, belum bener-bener. nemu blocking yang nyaman gitu. Iya. Kalau sekarang kan kayak udah tahu nih kamera Iya. di situ. Itu yang buat center. Iya, pertama-tama Di kita kamera kayak lo. tegang-tegang banget gitu kan. Bener. Terus udah tahu nih posisi mic harus kayak gimana. Bener-bener beda banget sih. Ya, kalau itu teknisnya ya. Terus kalau misalnya dari podcastnya sendiri, awal-awal itu ya jelas berat sih buat dengerin orang cerita selama 1 jam, bahkan kadang lebih. Dulu tuh 30 menit pas pertama-tama Ya, kita. pertama-tama 30 menit, tapi itu juga udah wow, capek karena topiknya tuh berat. Betul. Mungkin kalau misalnya cuma bercanda-bercanda doang kayak ngobrol di warkop Kayak gini gitu, kan. ini lebih serius nyantai. sih. Kita serius. Ini serius tapi Iya. kita nyantai. Hai. Enggak, gue serius. Oke. Oke, fine. Nah, maksudnya kalau misalnya kita cuma bercanda-canda, kayaknya sampai 2 jam juga nggak berasa gitu. Sedangkan ini tuh karena topiknya berat dan gue harus bener-bener ngedengerin dan ngerasain apa yang si narsum itu rasain gitu. Biar nggak tiba-tiba narsumnya lagi sedih, gue ketawa gitu. Iya. Ya kan? Kayak host yang dulu tuh. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Belum sampai situ. Sabar. Terima kasih Nah, jadi- Beyonce. Sampai mana tadi jadi lupa. Oh iya, jadi gue Tawa-tawa. harus
energi yang gue keluarkan untuk gue memakai empati gitu Benar. buat dengerin cerita orang yang lagi sedih, lagi punya masalah, itu Iya. kan jadi terkurasi 2 kali gitu. Betul. Jadi Apalagi kalau capeknya gue pakai di situ nangis sih. dulu ya. Iya. Itu juga sih. Jadi 3 kali tuh kalau nangis capeknya. Terus apa lagi ya? Ya so far cuma itu doang sih kalau awal-awal. Setelah lancar ya udah kayak biasa aja. Kayak sekarang. Betul. Kayak nggak kaku lah. Nggak sekaku dulu kita. Iya. Dulu kan kita kayak mau konsul sama dosen gitu. Iya. Dosen. Kita udah kayak mau sidang. Betul. Sidang skripsi ya. Semprot lah. Semprot. Oke, apa lagi, Ra? Kalau gue sebenarnya kalau aku sih kalau secara teknis aku dari awal emang agak kaku ya. Terus kalau ngomong tuh suka blank, kayak tiba-tiba diem. Ya kan? Sama-sama ini lu suka Tipe. aneh dengar suara sendiri. Oh iya, Iya kan? betul. Jadi awal-awal tuh sebelum pakai ini kan kita masih duduk biasa, cuma pakai mic kan. Iya. Itu masih aman. Terus pas pindah pakai mic ini, jujur kaku banget dan beberapa kali, aduh apaan sih dengernya tuh aneh. Karena aku gak suka suara sendiri guys. Kadang. Kalau suara lagi suara Raisa keluar bagus, gak apa-apa. Gimana suara Raisa? Gak bisa. Maaf ya guys, aku Syarira bukan Syahrini. Terima kasih. Terus apa lagi? mungkin pertama-tama tuh kayak masih suka takut-takut kalau narasumbernya kayak psikolog, psikiater. Takutnya kayak- karena Takut aja. Gak tahu itu kayak itu. takut didiagnosa. Enggak. Waduh, serem juga gue. Gak lebih takut aja kayak ngomongnya sopan gak ya? Aku tuh selalu mikirnya kayak gitu sih, kayak Oh iya. udah benar belum sih ngomongnya gitu. Karena aku masih sering Oh iya. susah kalau ngomong tuh masih kayak kaku lah. Sampai sekarang sih itu masih suka tipe-tipe gitu. Di depan maaf ya, kamera. guys. Betul. Oh, oke. Enggak sih, nggak di depan kamera juga suka gitu. Ya berarti itu kan bawaan. Iya, Nggak apa-apa. bawaan ya, bawaan. Makanya jadi harus dilatih. Dan Maklum. di sini tuh pengalaman gue jadi host. Di sini gue jadi belajar cara ngomong yang baik dan benar. Ya, Itu jelas, menurut gue. pasti. Yang sangat amat terasa ya. Terus kalau misalkan dulu-dulu gue tuh gimana ya, gak pede. Kayak ngeliat kamera aja gue gak pede gitu loh. Sekarang? Wow, oke. Jauh lebih pede sih. Terus apa lagi? kalau pengalaman unik ada gak lo? Pengalaman unik Iya. selama jadi host. Iya. Atau unik atau kocak deh gak apa-apa. Yang unik dulu kali ya. Iya boleh. Wah, apa ya? Pengalaman unik itu. Atau gue dulu nih. Boleh lu dulu deh. Jadi kita tuh pernah, kita tuh pernah nggak ditakut-takutin sih, lebih tepatnya dikasih tahu gitu. Terus aku tuh tipikal yang overthinking kan. Aku tuh pernah nangis Silahkan gara-gara cerita. takut sama narasumbernya. Entah kenapa takut aja gitu. Sampai kita udah tag kan, cuma di pertengahan aku nangis. Tuh kocak banget sih. Tuh kalau ada videonya Ada tayang sih. tuh. Boleh ditayangin ya. Iya, kalau ada ya. Tapi guanya aja, muka guanya. Itu bener-bener pengalaman yang menurut aku, wah gila gue baru nemu kayak gini sekali itu doang. Dan itu gue nangisnya tuh yang sampai gak bisa berhenti. Iya. Sampai seharian. Terima kasih. Tapi lu emang ini kan sering nangis pas sama Iya. pas episodenya ada tuh dokter. Iya. Lu nangis juga kan di Itu- tengah-tengah. Itu karena menceritakan pengalaman pribadi ya Nah, guys. kalau itu nangis haru. Haru ya. Ini nangis kayak berat banget itu nangisnya. Ya. Yang terakhir itu. Sejak saat itu nggak ada sih. Nggak kenapa-napa ya guys. Aman. Cuma Paling pada salah saat itu. manggil nama orang ya. Apa tuh pengalaman? Lu kan. Jadi aku pernah di satu episode tayang dan itu ada, kalau kalian lihat, Pocitra. Jadi tuh aku salah manggil nama. Di otak aku tuh yang namanya Empok itu enaknya Empok Alfa ya, bukannya Pocitra gitu waktu awal-awal kan. Sekarang udah Pocitra gitu kalau di chat. Tapi kalau misalkan awal-awal tuh aku manggilnya Selamat gimana sih? Oh sebenarnya Selamat. balik lagi bersama dari podcast, tiba-tiba dengan Po Alfa. Iya. Untungnya waktu itu narasumbernya juga Untung gak digampar ya. iya, itu saya bersyukur detik itu saya nggak ditampar aja, saya bersyukur gitu Gak ya. disiram sama ini nih.
Terus habis itu pertanyaan gue gini, sudah berapa lama jadi pecel? Itu juga Itu ngakak banget sih menurut aku. Kan itu gue nahan ketawa di belakang kamera. Gimana perasaan lu pada saat gue melakukan hal itu? Perasaan itu lu? nahan ketawa. Nahan ketawa aja. Deg-degan gak? Lu sih yang deg-degan Iya, kayaknya. kayak gue yang panik tuh, kayak aduh gimana nih. Untung karena waktu itu juga sama komedian ya, jadi asik gitu, jadi malah lucu ya. Coba Kalau kalau enggak nangis sama gue. ibu menteri gitu. Gue langsung, Bu saya pamit pergi. Assalamualaikum. Kabur. Kalau lu apa pengalaman kocak dan uniknya? Apa ya? Gue gak ada sih kalau yang kocak ya selama jadi host itu. Karena gue kan lebih ke serius gitu. Iya. Setiap kali ngebawain. Tapi ini gak sih, gue inget banget lu pernah wawancara sampai 2 jam ya? Wah yang mana ya? Sering kan itu? Iya yang 2 jam, tapi lu sampai kebelet pipis. Oh Yang, iya. jadi ceritanya sangat amat spesifik guys, sampai Iya, kayak iya. Itu mau sampai diberhentiin 2 jam? tuh itu sampai 2 jam. Oh iya, Itu gimana tuh perasaan lo? Itu salah satu hal yang challenging juga sih buat gue. Buat kalau misalnya narsum lagi ngomong gitu, Iya. tapi dia nggak berhenti ngomongnya. Kita nggak enak. Iya. Eh, Kalau bukan mau nggak enak motong nggak sih. enak. Cuma Dan kadang-kadang ceritanya kadang lagi nggak seru bisa kan. juga dipotong. Karena kalau dipotong tuh bakal patah gitu. Jomplang ya kan. Bener. Kalau misalnya narsumnya lagi cerita terus gue bilang, udah. Kebanyakan gitu. Nggak mungkin ya. Stop. Iya. Parah sih gitu. Langsung di ban Nadir podcast ya. Iya, jadi apalagi kan kalau sama orang yang lebih tua Iya, gitu. bener. Kalau yang di bawah gue mah bodo amat ya. Udah lu ngomong mulu gitu. Enggak apa-apa. Tapi tuh lu di sini doang kan ngomong gitu. Tapi kalau langsung ketemu narsumnya lu nggak akan gitu kan? Enggak tahu ya. Tit gitu ya bunyi langsung ya. Terus apa lagi ya pengalaman unik? Mm-mm. Kayaknya banyak pengalaman unik tuh selama di belakang kamera juga sih. Iya. Kayak misalnya waktu itu kita niatin nih 1 hari bakal ada 3 narsum. Iya. Taunya yang pertama cancel, kedua cancel, terus akhirnya yang terakhir doang tuh yang datang. Iya benar. Dan kita Itu nunggu sedih tuh dari banget jam sih. dari siang pokoknya sampai jam sore. 11 kalau nggak salah. Dan 11. syuting itu jam Jam setengah- 4, jam 3, setengah 5 setengah 5. karena kita kelar jam maghrib. Iya, tuh. Gila itu sampai udah mau nangis Untung gak sampai diusir sama yang punya studio sih. betul sampai kita nonton gue nonton Perkei Popan ya kan. Ya gue udah muter-muter Jakarta dulu Iya. nyari makan. Udah bisa ya kita udah Iya. dari sini udah nyampe Cirebon puncak. Itu kejauhan sih. Bisa loh 3 jam nyampe puncak. Oke. Apalagi? Jadi tuh guys, kenapa kita adain ini? Hmm. Kenapa tuh Mot? Coba. Kenapa kita adain episode ini? Iya, episode betul. spesial ini? Sebetulnya kita mau Nangis dong. Nangis lu lebay. sebetulnya kita itu mau Enggak. Kita mau say thanks dulu sebelumnya ke host sebelumnya, Iya, yaitu William Linardi, Kak William, KWL, sama ada satu lagi siapa tuh namanya? Opa Alek. Oh, ya. Opa. Ya, Om adalah Alek. itu orang. Betul. Ya. Terima kasih udah Terima kasih udah jadi host ya. menjadi panutan kita. Betul. Walaupun kadang suka ngelantur juga ya. Iya, lebih ngakak dari kita kadang-kadang ya. Walaupun sering dimarahin ya sama sutradara. Sama Kalau kameramen. Ya. Walaupun bikin capek kameramen, Benar. editor Editor ngeditnya ya. gitu. Editornya sampai kayak gitu kadang-kadang ya. Sampai begadang, sampai sekarang dia masih begadang. Iya, masih bergadang kan sampai sekarang buat kita. Iya, Nggak pernah tidur kan. bener. Sampai kasurnya dijual. Gitu. Ya, terus Oke. terima kasih juga buat teman-teman Buat semua Nadir. kru juga. Betul. Kru kita ini ada 97 orang ya di sini. Bukannya 100 sekarang? 100. Oh, itu nggak termasuk kita 97. Oke, 97 dikurang Kurang berapa? dikurang 3 kan? Kita timnya dikurang 100 3. kan? Jadi 100 Iya. guys tim kita. Halu. Amin. Kebanyakan juga sih. Mau bikin apa? Mau bikin TV?
We never know. Nadir TV ya, Zoom. Bener-bener. Oke. Terus juga jadi, ini apa buat lagi tuh? ini kan kita juga sebelum jadi host ini kita juga pernah di training ya, diajarin sama Kak betul. Marvin dan Iya. Kak Eci. Jadi kita juga pernah kursus Betul. Belajar lah, kita belajar lah. les gitu lah pokoknya sama ada 2 orang. Yang pertama itu Kak Eci. Betul. Kita waktu itu kursus sebelum akhirnya beneran jadi host. Jadi host, kita diajarin macam-macam, mulai dari gimana cara kita ngomongnya, Betul. terus disaranin segmennya seperti apa gitu sih. It means a lot karena mungkin tanpa Kak Eci kita kaku mungkin banget 6 bulan mungkin. sih lancar ya. Iya, kayak Bisa jadi sampai sebulan. sekarang belum. Nggak, bercanda. bener. Terus sama Marvin. Betul, Kak Marvin. Solistio. Itu Thank you beneran juga karena setelah Kak Eci itu kita akhirnya udah lancar, udah mulai nyaman gitu. Nyaman terus Terus makin dinyamanin lagi tahun sama kemudian Kak nyamanin lagi. Marvin. Maksudnya cara ngomongnya, terus cara kita ngambil Makin diasah ngekat-ngekatnya. lagi lah gitu. Betul. Karena kan kita belajar jadinya dari 2 orang berbeda gitu. Iya. Terus ilmunya disatuin jadi lebih jago kita. Senior nih bos. Bercanda. Single tuh. Canda Kak. Serem deh. Iya. Kabur lah gue. Intinya itu thank you banget buat kakak-kakak kita. Nah, Nanti terus main-main lagi ya ke Nadir Podcast. betul, wajib ya ntar ngobrol lagi sama kita atau Yeah. sama siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Sekarang aja kali ya. Sekarang aja kali ya? Emang siapa sih Mod? Betul. Kan kita enggak nih Jadi, abis ini kan. Iya. Ini kan penutupan season 1 nih. Kita akan pemindahan kekuasaan ya. Kita punya junior. Iya betul, junior tapi jauh lebih di Iya. atas kita Bener. Jadi umurnya. Secara usia. Bener dong. iya betul, gak salah. Dan mungkin bedanya dari kita, dia tuh lebih Gak Tungguin ya. spesifik. Ih, gak spesifik kita. Mungkin topiknya Jadi, lebih seru ya kan. orangnya tuh jauh lebih lucu dari kita. Dan Iya. nanti kalau misalnya kita nih selama 3 tahun ini ngebahasnya spesifik tentang kesepian, lowest lost point, point, sama sama apa? mental health ya. Mental health. Nah, jadi sama si orang baru ini kita bakal lebih luas lah Iya pembahasannya. betul. Masing ngebahas tentang ini karena emang basicnya Tetap Nadir. kesepian, tetap Nadir. tapi lebih luas aja. Dan akan dibawain lebih kocak dari kita. Karena kalau Betul. kita tuh cewek-cewek dan cowok-cowok mamba. cewek-cewek. Cewek-cewek dan cowok-cowok denger dulu dong Cewek sampai dan cowok akhir. aja kan lu sendiri. Cewek-cewek. Kan gue 2. Oh, gitu. Yaudah. Gak lucu. Oke. Iya, jadi Ya, akan dikemas lebih lucu dan lebih seru ya. Dibungkus. Dibungkus serep gitu. Ya. Tapi lu udah kenalan? Hmm? Tapi lu udah kenalan sama yang akan nemenin temen Nadir semua? Udah sih, cuma secara langsung di depan kameranya belum. Belum nih ya kan? Ya, lu? Udah belum ya? Rahasia dong. Ya, Dimana tapi kayaknya dia udah terkenal sih. Bener. Mungkin banyak teman-teman Nadir juga pasti udah tahu siapa ya gitu. Atau langsung kita panggil aja sekarang? Mau? Jangan nanti aja, biar pada nungguin. Jadi langsung sebutin dulu dong. Masa kita Apa? udah bikin penasaran gak disebutin siapa sih orangnya? Lo nanti aja. Atau mau sekarang? Sebutin dong. Oke. Jadi yang akan nemenin teman-teman Nadir selanjutnya Siapa itu tuh? ada Kareno. Betul. Tolong fotonya taruh sini, tengah-tengah Udah. sini. Atau langsung full screen aja gitu. Iya langsung fotonya. bor gitu ya. Ini aja apa? Waktu itu kan dia udah pernah juga Iya betul. jadi narasumber di Nadir Podcast ini. Waktu Dan itu lo kan hostnya yang gue. ngawasin. Betul. Gimana tuh gimana? Apanya gimana? Gimana kira-kira? Orangnya baik kok, boleh. baik. Iya, gak ada yang bilang Baik jahat orangnya. ya. Terus menurut lu kira-kira Nadir selanjutnya, episode selanjutnya akan dikemas seperti apa sama Kareno? Oh ini lu nanya visinya gitu kan? Iya, visi, misi, tujuan. Visioner banget gue. Yang pasti bakal lebih luas ya Iya. dari pembawaannya.
tadi lu udah bilang juga lebih kocak. Iya, Dan betul. Kalau sebelumnya kita mungkin yang nonton Nadir masih agak tegang karena terlalu serius pembahasannya, pembawaannya, dan mungkin udah bosan juga ya ngeliat muka kita nih selama Ya 2 tahun. ampun, teganya. Mungkin Mungkin. udah bosen. Jadi kita kasih nih wajah baru. Betul. Sekalian juga season baru ya. Season baru. Season kedua jadinya. Di season kedua. Jadi season pertama kita udah tamat di episode Betul. kali ini. Jadi pembawaannya pasti akan beda teman-teman. Makanya teman-teman wajib banget nontonin Nadir Podcast di season 2. Betul, wajib ya. Wajib mesti kudu semua ya. Iya. Terus habis itu Apalagi tuh? kan kita apa? Iya. Kan kita udah bahas nih kalau kita mau ada season 2. Apalagi Nah, sih gebrakan tadi baru kan Nadir. Pas di awal kita saling nanya nih, Iya. kita kemana aja? Iya, Sibuk ngapain aja? Sebetulnya bukan keliling Eropa ya. Iya, amin. Belum sempet. Amin. Besok aja itu. Oke. Jadi kita bukan lagi punya, tapi lagi ngerjain juga Sesuatu yang baru. sebuah project baru gitu. Mm-mm. Yang jelas masih Nadir juga, ada kaitannya Iya, banget betul. dengan Nadir. Dan juga menarik banget karena ini juga pertama kali kita bikin project itu. Iya, dan kita sebagai anak-anak Gen Z yang masih baru ya, tapi kita udah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian Memberikan nih. yang terbaik. Apa sih emang Kak gitu? Spill dong Kak. Kita Apa bikin ya? apa sih Kak? Jadi kita bikin kafe gitu. Enggak. Boleh, gak salah. Kafe Enggak. Nadir nanti ada di Ampera gitu. Oh, asik. Min. Amin. Aminnya udah banyak banget tuh ya hari Iya, ini ya. kita Banyak kayaknya- banget nih yang aminin nih sesuatu. Kita habis makan apa sih? Kayak energi kita lagi meledak-meledak banget nih, mohon maaf. Oke, jadi sebetulnya kita lagi menulis sebuah buku. Iya. Buku kedua Nadir. Iya, Buku pertamanya betul. itu adalah ini Nih. ya, kebetulan ada di depan mata. Ya. Nih, bicara pada kertas putih. Betul, itu judulnya Bicara pada Kertas Putih yang ditulis oleh Ibu Christine Sama Iya. Lebu Sungkem. Dan ya jadi buku pertama ini mungkin buat yang belum tahu atau baru nonton Nadir, Iya. ngebahas tentang sebetulnya bukan ngebahas tapi ngambil dari cerita-cerita pengalaman narasumber yang udah pernah yang udah pernah diundang, Goopers. yang udah pernah diundang sebelumnya. Yang udah jadi udah pernah ngobrol-ngobrol di sini. Nah, Itu semua kenapa dirangkum. kita angkat lagi ceritanya jadi sebuah buku? Betul. Karena dari kita ngelihat orangnya langsung cerita, ngedenger orangnya langsung cerita, sama ngebaca bukunya dari sudut pandang sang penulis, Betul. itu sangat amat berbeda. Jadi menarik banget buku ini itu. Apalagi kalau teman-teman tuh suka banget baca-baca pengalaman-pengalaman yang baru, itu Betul, kamu bisa banget sih coba baca. pengalaman yang mungkin baru akan kalian tahu sebelumnya. Nah, terus kalau buku kedua nih kita mau bahas apa sih, Mang? Kita akan membahas tentang masa depan negara kita ya. Enggak, masa Oh, depan bukan gue. ya. Masa depan gue yaitu adalah Apa tuh? Hechan, bukan. Bener dong. Betul, tapi Betul. ada Tapi- Hechan di situ. Apa yang jelas dulu. Jadi kita di buku kedua ini kita membahas tentang K-pop, fandom, dan mental health Ya, gitu. Jadi kita sedang menulis, sudah selesai tepatnya. Iya betul. Sekarang lagi di proses ya. Proses Udah cetak. selesai menulis buku Betul. kedua kita yang bercerita tentang Pengalaman teman-teman Nadir juga ada di situ loh. ya juga ada Betul. intinya tentang K-pop, Iya. fandom Dan mental health. mental health. Bahas-bahas Jadi gitu. bukunya tuh tentang K-pop, fandom, sama mental health. Jadi Betul. sangkut pautnya antara K-pop, mental health, sama si fandom ini kira-kira apa gitu. Jadi kita membungkus semuanya Betul. 3 topik itu secara keseluruhan dan juga Betul. akan tercantum kisah-kisah pengalaman narsum kita yang betul. K-popers juga gitu. Ya, jadi salah satunya dia ya. Iya, gitu. salah satunya saya ya yang Betul.
ya udahlah, mencintai K-pop, Ya. mencintai Haechan. Tentang apalagi bukunya kalian nantikan aja. Betul. Sebentar lagi akan mengudara. Iya, karena udah proses proses cetak ya teman-temannya. Jadi super ya. wajib banget ditunggu sih. Sebentar lagi lah pokoknya. Terus gimana nih? Gimana Apa nih tuh? kita udah menutup season 1 nih. Yang Pesannya dong. Kesannya aja deh, pesannya susah soalnya. Kesannya apa nih? Kalau gue kesan-pesan gue sendiri kesannya pesannya lebih kayak ke semoga Nadir Podcast bisa terus merangkul teman-teman, bisa menjadi wadah cerita untuk teman-teman gitu. Okay. Kalau lu? Kalau gue yang pasti kita nggak kemana-mana sebetulnya ya. Kita Betul. masih di Nadir kok ya. Benar-benar Cuma kalian masih bisa calling kita. Kita udah naik pangkat aja. Iya, kita naik pangkat ya. Kita jadi di belakang kamera aja. Betul. Ngurusin ya teknisnya buat konten segala macam gitu-gitu. Dan pesannya semoga ya mirip-mirip kayak lo tadi sih. Semoga Nadir bisa terus menjadi safe place buat teman-teman sobat Nadir, cerita, buat curhat gitu-gitu. Dan juga semoga Nadir beneran bisa buka kafe. Amin. Dan mungkin Nadir TV ya. Amin. Part 2. Semoga buku keduanya ini lancar. Amin. Sampai Betul. launching akhirnya. Betul. Dan untuk penerus kita, host barunya Kak Reno Venadi, semoga semoga bisa menjadi teman-teman. Nih ada. Halo. Tadi padahal kita tuh udah mau kenalin, cuma kayak cuma lagi udahlah, gitu. Lagi di luar kan ya, lagi Iya ngerokok kan? tadi. Gini guys, sobat Nadir. Iya betul. Host. Gimana Terima kasih ya. Penerus kita. Terima kasih Rira, terima kasih Motis selama Sama-sama Kak, thank you juga Betul. udah mau. Sebelum itu, nih, sekalian nih mau Gimana? nanya nih Kak. Gimana? Mau nanya. Kak Reno ini kan komika ya, komedian. Betul. Apa yang membuat Kak Reno itu Mau. tertarik buat jadi host di podcast Betul. yang ngebahas topik sebegini dalamnya nih? Iya. Sebegini Gimana? deepnya. Ayo, silakan mikrofonnya. Sebenarnya jawabannya Jebakan ini. kompleks sih. Jawabannya kenapa mau ya? Ya. Itu melalui pertimbangan yang sangat-sangat mudah. Mudah. Tidak sulit sih Oke. pertimbangannya ya. Kenapa bisa nggak sulit? Ya uang apa lagi? Gak bercanda. Karena gue juga sebenarnya punya concern terhadap mental health, Rira dan juga Moti. Karena tahun 2019, 2020 deh kayaknya. Salah satu sahabat gua yang udah lama, udah gak apa-apa duduk. Mau kemana? Salah satu sahabat yang udah lama nggak kontak. Kan gue udah di Jakarta, dia di Jogja. Terus emang udah lama banget gak kontak. Terus tiba-tiba dapat kabar dia suicide. Gitu. Kayak gue ngerasa kayak Terus berduka cita. ya kenapa ya kok gue nggak tahu pas di saat-saat dia sulit gitu. Jadi dari situlah gue mulai kayak sadar bahwa mental health issue itu adalah hal yang penting banget. Jadi gue pengen lewat Nadir ini gue bisa setidaknya menjadi teman buat orang-orang yang butuh bantuan gitu. Kalau butuh, kalau enggak ya saya tidak peduli. Ya sudah lah ya, gitu ya. Yang penting cuannya ya. Thank you Kak Reno. Thank you Kak. Oke. Berarti kita langsung closing statement gak nih? Wah, ada ya. Gue gak di briefingnya tuh sih tadi. Apa nih closing statementnya? Positive quotes. Ya boleh. Apa? Kita kan cuma bukan farewell juga sih. Cuma pemindahan kekuasaan ya, amandemen. Ada serangan jabatan nggak? Tadi kan udah. Oh, udah ya guys ya. Berarti kita langsung closing aja. Sedih gue. Nangis dulu. Gue tuh pengen lihat lo nangis. Mungkin terima kasih Nadir Podcast. Jangan lupa nonton untuk season 2-nya. Betul. Betul. Season 2-nya akan tayang pokoknya. Iya, jadi kalian nyalain lonceng biar kalian tahu nih kira-kira kapan sih episode season 2-nya tayang gitu. Oke? Yang pasti kalian pasti akan kaget. Betul. Kalian harus kaget ya, harus kayak gitu ya, harus ya. Ada dia lagi. Enggak dong. Ini kan spill. Gak boleh guys ya. Oke, namaste.
Thank you. Thank you Sobat Nadir. teman Nadir yang udah nonton episode hari ini. Yeah. Semoga teman-teman bisa terinspirasi juga dan semoga topik hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Betul. Semoga pada kangen kita ya. Betul. Kangen ya. Kalau kangen kalian bisa langsung chat di Nadir Podcast di Instagram. Atau bisa DM langsung ke Instagram pribadi kita. Nggak usah. Thank you guys. Thank See you. See you. Hey kawan,